Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mohon maaf pada Anda sekalian bahwa perkuliahan hari ini yang seharusnya kita selenggarakan secara offline, namun karena satu dan lain hal sehingga harus diselenggarakan secara online. Semoga meskipun kita selenggarakan online dan juga asinkronus, harapan saya materi perkuliahan tetap bisa tersampaikan dengan baik dan juga Anda bisa memahami esensi dari materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, kita mulai saja pertemuan kita ya. Dimana materi minggu lalu kita bahas terkait pelayanan kefarmasian di apotek. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga puskesmas. Ada beberapa kesamaan gitu ya terkait pelayanan kefarmasian antara apotek dengan rumah sakit dan juga puskesmas, namun ada juga beberapa perbedaannya. Nah, jadi untuk materi-materi yang sama kita nggak akan bahas lagi ya gitu ya. Sedangkan nanti kita akan lebih banyak menonjolkan terkait dengan materi-materi yang mungkin agak lebih sedikit berbeda dibandingkan materi minggu lalu ya. Oke. Kalau kita perhatikan terkait dengan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, ini saya ambil sumbernya itu dari Permenkes nomor 72 tahun 2016. Nah, ini Anda bisa download langsung ya materinya, dan apa yang saya sampaikan di sini mungkin hanya intisarinya saja, tidak keseluruhan terkait dengan Permenkes ini. Sarana pelayanan farmasian seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, kita tahu ada apotek, ada rumah sakit, puskesmas, dan juga ada balai pengobatan. Nah, setiap apoteker pada saat menjalankan pelayanan kefarmasian ya itu harus berpatokan pada standar yang kita kenal sebagai standar pelayanan kefarmasian. Nah, standar ini sudah kita bahas tuntas minggu lalu dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita khusus di rumah sakit. Apa itu rumah sakit? Nah, kalau apotek kemarin kita bahas ya bahwa yang namanya apotek itu rumah bagi apoteker. Di mana apoteker selain sebagai pelayan kefarmasian atau sebagai memberikan pelayanan kefarmasian, juga apoteker di apotek melakukan pengelolaan. Dan tidak hanya pengelolaan, seorang apotek juga harus mampu menghidupkan bisnis si apotek tersebut. Nah, bagaimana dengan rumah sakit? Apakah sama di rumah sakit juga seorang apoteker harus memiliki insting bisnis, harus melakukan pengelolaan, atau hanya cukup pelayanan gitu? Nah, kita lihat dulu di sini ya. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, jadi secara menyeluruh gitu ya, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dan rumah sakit ini dipimpin oleh direktur rumah sakit yang bertugas menetapkan kebijakan strategis di rumah sakit. Nah, meliputi pengorganisasian, pelayanan farmasian dalam hal pengelolaan dan penggunaan sediaan farmasi, alkes, dan juga BMHP atau bahan medis habis pakai ya. Dan juga melakukan pelayanan farmasi klinik. Dan direktur rumah sakit ini dijabat oleh seorang dokter yang ditunjuk oleh pemerintah untuk rumah sakit pemerintah. Tapi untuk rumah sakit swasta biasanya penunjukannya bukan oleh pemerintah. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau di apotek, ya, penanggung jawab apotek adalah seorang apoteker. Meskipun di situ apoteknya dimiliki oleh seorang dokter, namun tetap ya dokter tidak bisa menjadi penanggung jawab apotek. Sama dengan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit penanggung jawabnya adalah seorang dokter. Tidak bisa non dokter menjabat sebagai direktur rumah sakit. Ya, ini adalah perbedaan antara apotek dengan rumah sakit. Nah, terkait dengan struktur organisasi dan tata unit kerja, ya, secara utuh struktur organisasi dan tata kerja unit yang terlibat pada pengelolaan rumah sakit ini pertama ada ULP atau unit pelayanan pengadaan, ada tim farmasi dan terapi atau TFT, ada IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit, dan ada unit-unit kerja di bawah bidang penunjang medik serta SMF atau staf medik fungsional. Nah, setiap apoteker itu ada di setiap ruang ini dan mereka melakukan tugas yang berbeda-beda gitu ya. Jadi apoteker di FRS berbeda tugasnya dengan apoteker di TFT. Apoteker di TFT berbeda tugasnya dengan di ULP dan sebagainya. Baik, ini adalah dokumen wajib yang perlu ada di rumah sakit. Ya, di antaranya adalah standar prosedur operasional atau SOP, pedoman pengorganisasian IFRS,
dan tata hubungan kerjanya dengan unit kerja lainnya, pedoman pelayanan kefarmasian, formulir nasional, formulir rumah sakit, sumber informasi obat bagi petugas, media informasi bagi pasien, daftar obat yang tersedia di RS, bukti kajian sistem pengelolaan dan penggunaan obat minimal 1 kali per tahun, SK pengangkatan, ya ini baik untuk dokter maupun untuk apoteker dan sebagainya, dan juga bukti supervisi yang dilakukan IFRS terhadap proses pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan farmasian di rumah sakit ini meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Jadi secara umum ya kita bisa melihat bahwa standar pelayanan farmasian antara di rumah sakit dengan di apotek sebenarnya sama, yaitu pengelolaan dan pelayanan. Nah, apa saja kira-kira poin-poin yang sama dan apa saja yang berbeda, kita akan coba bahas lebih lanjut. Sebelumnya kita coba lihat dulu apa itu bahan medis habis pakai. Nah, ini adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan ya. Baik, seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian dan juga pengelolaan kefarmasian di rumah sakit ini dilakukan satu pintu ya. Salah satu bagian di rumah sakit yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian ya, itu berada di bawah instalasi farmasi rumah sakit atau kita kenal sebagai IFRS. Dan IFRS ini karena berkaitan dengan kefarmasian maka dikepalai oleh seorang apoteker. Nah, apa itu IFRS? IFRS ini merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Apa saja sih pelayanan kefarmasian itu? Kemarin sudah kita bahas gitu ya terkait pelayanan kefarmasian, dan hubungannya adalah bagaimana si obat itu bisa sampai ke tangan pasien dengan aman. Nah, manfaat dari pelayanan farmasian satu pintu ini melalui IFRS ya ini banyak sekali, dimulai dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi sampai meningkatkan pendapatan rumah sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Jadi ini adalah manfaat dari adanya unit IFRS. Dan sekali lagi IFRS itu diketuai atau dikepalai oleh seorang apoteker ya. Boleh nggak seorang dokter mengepalai IFRS? Ya tidak bisa, bukan kewenangannya. Sama halnya seperti apakah boleh seorang apoteker menjadi direktur rumah sakit, itu juga tidak bisa gitu ya. Nah, baik. Berikutnya adalah terkait formularium rumah sakit. Apa itu formularium rumah sakit? Nah, setiap obat yang digunakan oleh tenaga medis dalam melakukan metode pengobatan ya, atau pelayanan medis kepada pasien itu harus mengacu kepada daftar resmi itu ya yang dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut. Nah, daftar ini kita sebut sebagai formularium rumah sakit. Jadi obat-obat yang digunakan itu adalah obat-obat yang ada di daftar tersebut. Gitu. Nah, apa itu formularium rumah sakit? Formularium rumah sakit ini merupakan daftar obat yang disepakati bersama oleh staf medis yang disusun oleh tim farmasi dan terapi yang di dalamnya terdiri dari tenaga kesehatan ya. Yang dimaksud adalah tenaga kesehatan ahli tentunya, di dalamnya ada dokter spesialis ya. Termasuk juga ada apoteker dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Nah, jadi TFT ini timnya ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit atau direktur rumah sakit gitu ya, yang di dalamnya terdiri dari tenaga ahli kesehatan ya. Nah, kemudian formulir rumah sakit ini disusun mengacu pada formularium nasional. Nah, formulir rumah sakit ini yang diberlakukan spesifik untuk rumah sakit tertentu. Jadi, kalau Anda perhatikan antara formulir rumah sakit satu itu akan berbeda dengan formularium rumah sakit kedua yang lainnya. Baik, berikut ini adalah alur penyusunan formularium rumah sakit. Pertama, dibuat satu usulan obat yang diusulkan oleh staf medik fungsional. Misalkan staf medik fungsional ini pada saat melakukan pelayanan medis kepada pasien, mereka menemukan adanya beberapa obat-obatan yang sebenarnya esensial dibutuhkan untuk mengobati, namun di dalam formularium tidak tersedia. Nah, sehingga obat tersebut diusulkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terkait dengan medis. Nah, usulan tersebut nanti akan diterima oleh tim farmasi dan terapi ya, di mana tim ini nanti akan merekapitulasi usulan-usulan dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan kelas terapi. Dan selanjutnya
akan dibahas juga ya dengan kelompok staf medik fungsional tadi ya sebagai pengusul. Kemudian nanti juga kalau perlu mendatangkan para pakar atau ahli untuk mempelajari kira-kira benar penting nggak ini obat gitu ya. Dan akhirnya daftarnya ditetapkan. Nah, setelah daftarnya ditetapkan, kemudian diusulkan kepada direktur rumah sakit untuk disahkan dan akhirnya diberlakukan sebagai formulir rumah sakit di rumah sakit tersebut. Nah, seperti ini gitu ya urutannya, di mana obat yang akan dimasukkan itu disampaikan atau diusulkan oleh staf medik fungsional berdasarkan panduan praktik klinik atau PPK atau disebut juga clinical pathway. Nah, usulan tersebut selanjutnya akan diolah oleh TFT, di mana nantinya ya hasil usulan ini dalam bentuk daftar ini akan disahkan oleh direktur rumah sakit. Ini adalah obat-obat yang dipertimbangkan dapat masuk ke dalam formularium rumah sakit. Pertama, jelas obatnya memiliki nomor izin edar resmi ya. Artinya diproduksi oleh pabrik yang berizin. Kemudian juga diedarkan oleh PBF yang berizin ya. Dan kemudian biasanya diutamakan adalah obat-obat generik. Kenapa harus obat generik? Kenapa bukan obat paten? Karena obat-obat generik ini lepas dari logo patennya, lepas maksudnya dari logo mereknya, ya merek dagang, sehingga harganya relatif lebih rendah dan lebih terjangkau oleh semua kalangan. Nah, kemudian juga memiliki rasio manfaat terhadap resiko atau benefit risk ratio yang paling menguntungkan pasien, dan juga adanya rasio manfaat biaya atau benefit cost ratio. Makanya pada saat kita mengusulkan gitu ya obat-obat tersebut, kita juga melakukan satu riset ya, riset di rumah sakit. Yang pertama terkait dengan Acer, kemudian ada ICER dan sebagainya gitu ya, untuk melihat terkait dengan seperti apa sih rasio antara manfaat terhadap resikonya. Ya, ketika manfaat terhadap resikonya besar gitu ya, lebih besar manfaat banding resikonya, maka itu yang diambil. Kemudian ketika manfaat terhadap biayanya ternyata manfaatnya besar tapi biayanya juga tinggi gitu. Nah, ini juga kan menjadi masalah ya. Seperti halnya ketika kita mengelompokkan ada obat-obatan yang dia sangat vital ya, tapi dia harganya mahal. Nah, apakah perlu diadakan atau bagaimana gitu ya? Jadi ada obat-obat seperti itu. Ada juga obat-obatan yang vital tapi harganya murah. Nah, yang seperti ini yang biasanya banyak dilakukan pengadaan. Kemudian obat-obat tersebut juga mudah penggunaannya sehingga meningkatkan kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. Contohnya apa? Dalam bentuk tablet, sirup, emulsi gitu ya. Sehingga ini mudah diberikan. Dan juga terbukti paling efektif secara ilmiah, aman, dan banyak dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau. Nah, formularium RS ini harus tersedia untuk semua penulis resep. Siapa itu? Ya dokter ya. Atau instruksi pengobatan. Dan juga tersedia untuk penyedia obat dan juga pemberi obat DRS. Nah, pemberi obat DRS itu siapa? Dalam hal ini adalah perawat ya. Kemudian penyedia obat siapa? Apoteker, dan penulis resepnya adalah dokter. Nah, formularium ini sekurang-kurangnya dikaji setahun sekali. Nah, kenapa harus selalu dikaji? Bahkan ada yang 6 bulan sekali gitu. Karena obat itu senantiasa dinamis ya. Banyak bermunculan obat-obat baru yang kemudian kita harus evaluasi. Jangan-jangan obat yang baru ini efektivitasnya lebih baik dibandingkan yang lama, atau sebaliknya, justru yang baru ini justru efektivitasnya lebih rendah dibandingkan yang lama. Nah, jadi dari situlah maka ketika ada obat-obat yang esensial dibutuhkan, harganya terjangkau, maka kenapa enggak dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apabila obat yang dibutuhkan ini tidak ada di formularium tersebut, apakah boleh kita menggunakan obat di luar formularium tersebut? Nah, kita akan coba jawab ya. Ketika ada obat yang dibutuhkan di luar formularium rumah sakit, nah, maka ada ketentuan. Nah, di mana pertama, penggunaan obat di luar formularium rumah sakit hanya dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari ketua komite atau tim farmasi dan terapi. Jadi ketika akan menggunakan obat-obat di luar rumah sakit gitu ya, maka harus ada persetujuan dari TFT ini dan juga dengan persetujuan kepala atau direktur rumah sakit. Nah, pengajuan permohonan penggunaan obat di luar formularium rumah sakit dilakukan dengan mengisi formulir permintaan obat
kalau non formularium ya. Kemudian memberikan obat di luar formularium rumah sakit ini diberikan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Jadi diperbolehkan gitu ya kita dokter di rumah sakit menggunakan obat yang memang esensial tapi tidak ada di formularium. Bagaimana caranya? Nah, biasanya ini dibebankan pada pasien. Pasien sendiri yang diminta untuk mencari obat-obatan berdasarkan resep tersebut. Boleh di apotek yang ada di rumah sakit ya, atau apotek-apotek yang berada di luar. Nah, apotek sendiri itu bukan bagian dari FRS. Jadi di rumah sakit itu tidak ada apotek ya. Jadi kalaupun ada apotek itu biasanya di luar dari pengelolaan IFRS. Karena kalau IFRS sendiri ini dia tidak melakukan transaksi jual beli. Gitu. Kalau apotek kan ada transaksi jual beli, kalau IFRS enggak ya. IFRS hanya melakukan pengelolaan. Baik. Kemudian pada saat kita melakukan pengelolaan sediaan farmasi di rumah sakit, maka yang pertama adalah proses pemilihan. Nah, pemilihan obatnya adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alkes, dan BMHP sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemilihan ini ada dasarnya. Ya. Dimana pertama ada formularium dan standar pengobatan, kemudian ada standar sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang telah ditetapkan, ada pola penyakit, ada efektivitas dan keamanan, kemudian ada pengobatan berbasis bukti ya, atau evidence base, ada mutu, ada harga, dan ketersediaan di pasaran. Jadi ini menjadi parameter terkait penetapan suatu sediaan farmasi dan sebagainya pada saat pengadaan. Nah, diawali dengan perencanaan, sama seperti di apotek. Ya, pengelolaan apotek itu juga diawali dengan perencanaan. Nah, pengadaan obat itu harus direncanakan sedemikian rupa, dan metode yang dipergunakan harus bisa dipertanggungjawabkan untuk menghindari kosongan stok obat ataupun kelebihan stok obat. Ingat ya, rumah sakit itu obat nggak boleh kosong. Kebayang ketika obat dibutuhkan dan kosong, maka yang dirugikan adalah pasien. Nah, jadi sebisa mungkin rumah sakit itu stoknya harus selalu ada. Bagaimana caranya? Sasarannya adalah selalu ada stok minimal. Jadi kita harus menghitung berapa sih stok minimal untuk obat tertentu gitu ya, supaya tidak terjadi kekosongan stok. Nah, kita coba nanti akan menghitung bagaimana cara menetapkan stok minimal. Jadi jangan sampai kita baru memesan obat setelah obatnya kosong. Itu sangat-sangat fatal sekali ya. Nah, melalui perencanaan yang baik, maka pengendalian stok obat di IFRS harus dilakukan dengan baik. Nah, misalkan kita ingin supaya stoknya selalu ada, tidak kosong, maka kita pesan sebanyak-banyaknya. Ini juga menjadi masalah. Kenapa? Karena akan terjadi kelebihan stok. Nah, terjadi kelebihan stok, maka akan ada potensi obat-obat yang bermasalah atau obat-obat yang kadaluarsa. Nah, ini juga bisa menimbulkan kerugian ya. Nah, pada perencanaan obat harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, stok obat yang masih tersedia ada nggak? Berapa banyak? Gitu ya. Kemudian jumlah pemakaian obat selama satu periode, lead time-nya seperti apa, dan ada stok pengaman. Nah, biasanya stok pengaman itu ditetapkan 10-20%. Tapi ada juga yang menggunakan rumus terkait stok pengaman atau barrier stock ini, ya, atau safety stock. Nah, lead time, berapa lama lead time itu? Tergantung ya. Biasanya kalau di kota-kota besar mungkin lead time-nya itu kurang dari 1 bulan. Ada yang 1 minggu gitu ya. Tapi kalau untuk kota-kota yang mungkin agak jauh dari PBF, nah aksesnya, maka bisa jadi lead time-nya itu adalah 1 bulan. Untuk stok pengaman ini biasanya ditetapkan ada yang 10% dan 20%. Nah, ini ya terkait perencanaan ini adalah metode konsumsi yang sama persis seperti yang dilakukan di apotek. Kita sudah bahas ya minggu lalu. Nah, ini rumusnya ya. Dari simbolnya mungkin agak berbeda, tapi kalau Anda perhatikan ini sebenarnya sama. Jadi sama seperti yang minggu lalu kita bahas. Jadi saya akan lewat. Nah, kemudian terkait dengan safety stock atau buffer stock ya tadi, ada yang menetapkan safety stocknya rentangnya 10% sampai 20%, tapi ada juga yang menggunakan rumus untuk menetapkannya. Di mana rumusnya itu adalah pemakaian maksimal ya, misalkan dalam setahun ada 12 bulan tuh. Berapa dari 12 bulan itu ada nggak bulan-bulan terkait pemakaian maksimalnya berapa? Nah, misalkan rataan pengguna itu adalah 100.000 tablet misalkan ya. Ada 1 bulan, di mana bulan itu pemakaiannya adalah 120.000 tablet paling maksimal. Yang lainnya rata-rata di 100. Dan
ternyata ya di situ pemakaian maksimal ini boleh jadi mungkin suatu saat akan terulang kembali. Nah, sehingga itu perlu kita perhatikan. Nah, sehingga kita menetapkan seperti itu adalah dengan mengurangi pemakaian maksimal terhadap pemakaian rataan dikalikan lead time. Apa itu lead time? Nah, lead time ini adalah waktu tunggu dari mulai pemesanan obat sampai obat tersebut datang diterima oleh rumah sakit. Nah, stok pengaman sendiri ini adalah stok yang ditetapkan sebagai stok cadangan apabila terjadinya kondisi insidental terkait penggunaan sediaan farmasi. Stok pengaman berbeda dengan stok minimal, ya. Jadi stok pengaman itu berbeda dengan stok minimal. Kalau stok pengaman ini biasanya untuk mencegah adanya kejadian-kejadian insidental, misalkan tiba-tiba ada bencana sehingga penggunaan obat menjadi bertambah dan sebagainya. Ya. Stok minimal ini adalah istilahnya adalah order point, di mana stok ini adalah stok paling minim atau stok paling rendah, ya, batas paling bawah, di mana obat ketika mencapai batas tersebut harus sudah mulai dipesan kembali. Jadi setiap institusi atau instansi ini harus menetapkan batas minimal stok, di mana ini adalah indikator suatu produk harus mulai dipesan lagi. Jadi kalau sudah mencapai stok minimal, maka mulai pesan lagi. Tadi ya, kalau seandainya stoknya 0, maka ini akan menjadi bencana bagi rumah sakit tersebut. Nah, rumus menghitung reorder point atau stok minimal ini adalah lead time dikalikan jumlah rataan penggunaan obat untuk setiap satuan waktu, gitu ya. Jadi kaitannya ke waktu tunggu terus plus safety stoknya berapa. Jadi ada safety stock, ada lead time, dan juga ada jumlah rataan penggunaan obat untuk setiap satuan waktu tunggu. Kemudian ini adalah contoh ya terkait dengan proses perencanaan untuk pengadaan obat. Nah, selama tahun 2018 misalkan ya, pemakaian natrium diklopenak 50 mg sebanyak 300.000 tablet. Sisa stok per 31 Desember adalah 10.000 tablet. Buffer stoknya ditetapkan 20%, dan jika pengadaan obat dilakukan melalui egg forecasting dengan sistem e-katalog, diketahui waktu tunggunya adalah 1 bulan. Nah, bagaimana cara kita menetapkan berapa banyak sih gitu ya obat yang harus dipesan? Nah, maka Anda bisa lihat di sini ya cara ngitungnya. Sini sudah ada di slide, jadi silahkan nanti Anda hitung. Nah, kemudian setelah kita melakukan perencanaan, baru kita melakukan pengadaan. Nah, pengadaan ini merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan di rumah sakit yang telah direncanakan disetujui sebelumnya. Nah, kemudian mekanisme pengadaan rumah sakit ini harus dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Bagaimana proses pengadaan dilakukan? Sama seperti di apotek. Proses pengadaan dilakukan dengan menggunakan surat pesanan. Sama ya, ketika mau memesan narkotika, psikotropika dan sebagainya itu aturannya sama seperti di apotek. Nah, mekanisme pengadaan sendiri sebisa mungkin harus menghindari terjadinya kelebihan stok sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi, atau jangan sampai juga ya kita memesan stoknya ternyata kurang gitu. Yang harusnya kita pesan 1000, kita cuma pesan 500. Nah, jadi kan ini menjadi inefisien juga. Nah, di mana setiap pengadaan itu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Oke, kemudian terkait dengan mekanisme pengadaan, nah, terlebih dahulu ini harus ditetapkan melalui sistem economic order quantity. Nah, jadi biasanya kita sangat menghindari ya pengadaan itu dalam setahun itu hanya sekali. Artinya kalau pengadaannya setahun sekali, maka ada obat-obatan ya yang di situ dia akan tersimpan selama kurang lebih 1 tahun. Padahal selama disimpan selama 1 tahun, apalagi penyimpanannya kurang baik, maka ini akan berpotensi menjadikan obat rusak. Sehingga pengadaan tersebut ya kita harus menetapkan ya, sekali pengadaan itu kira-kira berapa gitu ya jumlah unit yang harus diadakan. Nah, kemudian ketika kebutuhan setahun adalah sekian dengan jumlah unit pengadaannya adalah sekian, kira-kira berapa kali reorder stok yang harus kita lakukan? Misalkan di satu rumah sakit dalam setahun itu kita harus melakukan ordernya berapa kali sih? Ada yang misalkan dalam setahun itu adalah ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, ada yang 10 kali, itu bergantung. Ya tergantung bagaimana kita menetapkannya. Dan proses penetapannya itu kita gunakan sistem economic order quantity atau kita kenal sebagai EOQ. Nah, apa itu economic order quantity? Nah, EOQ ini adalah jumlah pesanan optimal
untuk meminimalkan keseluruhan biaya yang berhubungan dengan biaya pemesanan, biaya penerimaan, dan biaya penyimpanan barang. Jadi setiap barang yang dipesan ya, itu di dalamnya terkandung biaya pemesanan ya. Kemudian di dalamnya ada biaya penerimaan dan ada biaya penyimpanan. Jadi barang itu ketika disimpan itu ada biaya yang keluar. Meskipun secara imateri misalkan gitu ya. Ketika kita nyimpan barang di kulkas. Kulkas itu kan menggunakan listrik. Listriknya berapa watt? Dan kemudian itu ketika dia disimpan selama 1 minggu, itu si kulkas itu mengkonsumsi berapa banyak listriknya. Nah itu kan biaya sebenarnya ya. Dan kemudian ketika memesan itu kita harus menelpon, ada pulsa yang dikeluarkan. Kemudian kita juga harus membuat surat pesanan, dan ada biaya-biaya lain yang tentunya itu juga berkaitan dengan pemesanan dan biaya penerimaan dan sebagainya. Maka ini perlu diperhatikan pada saat kita menetapkan EOQ. Apa manfaatnya EOQ ini? Pertama, meminimalkan biaya pembelian, pengiriman, dan penyimpanan unit produk. Nah, kalau kita memesannya terlalu sering, maka biaya pembelian juga membengkak. Tapi kalau kita tadi ya terlalu sedikit, misalkan frekuensinya udah setahun sekali aja, 1 setahun 2 kali, maka ada potensi barang-barang menjadi tersimpan terlalu lama. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan dan bisa menyebabkan kerugian. Dan juga penyimpanan. Ketika kita menyimpan barang juga banyak gitu ya, ini juga kan nanti akan mengkonsumsi tempat, sehingga perlu kita perhatikan. Berikutnya, mengendalikan jumlah biaya pada keseimbangan persediaan gitu. Jadi kalau seandainya kita mesennya setahun sekali, maka biaya yang dikeluarkan juga besar, langsung besar gitu kan. Nah, padahal misalkan kalau biayanya besar, maka ini juga akan mengganggu cash flow dan sebagainya. Nah, biaya penyimpanan juga menjadi bermasalah. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah mengurangi kerugian akibat besarnya biaya penyimpanan dan produk kadaluarsa, seperti yang tadi saya bahas. Ini adalah komponen EOQ ya. Ada 3 komponen yang terlibat. Pertama adalah pemakaian total setiap periode pemesanan. Jadi kalau kita misalkan melakukan periode pemesanan untuk 1 tahun, maka pemakaian total 1 tahun itu berapa? Berapa banyak? Ini biasanya satuannya adalah unit. Kalau tablet misalkan 100.000 tablet, atau botol misalkan 2.000 botol dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan produk. Jadi ketika kita memesan, ada biaya yang keluar di situ gitu ya. Dan itu biasanya kita lakukan secara kita tetapkan kira-kira berapa ya biaya pemesanan. Yang berikutnya adalah biaya penyimpanan per unit produk. Jadi setiap unit produk itu ada kos penyimpanannya. Kita hitung per unit produk, tidak keseluruhan barang ya. Jadi kalau barangnya ada 100.000, maka si 100.000 itu setiap unitnya itu ketika disimpan itu berapa biayanya. Nah, kemudian EOQ ini dihitung dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut ya, yaitu akar 2 kali D kali O per H. Apa itu D, apa itu O, dan apa itu H? Kita lihat di sini. D ini adalah rata-rata pemakaian untuk periode pemesanan. Adapun O ini adalah biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan produk. Dan H ini adalah biaya penyimpanan per unit produk. Dan biaya penyimpanan per unit itu dihitung dari nilai pembelian per unit produk. Jadi H ini gitu ya, ini adalah biaya penyimpanan, dan biaya penyimpanan itu dihitung dari nilai pembelian per unit produk. Jadi kita harus tahu dulu harga per produknya berapa. Baru di situ kita hitung biaya penyimpanannya. Nah, setelah kita mengetahui EOQ ya, atau batas minimal order atau batas optimal order ya, maka dari situ kita bisa menentukan ya, kalau setahun kita pemesanan sekian dengan EOQ sekian, maka berapa kali pemesanan dilakukan. Kita hitung dengan cara membagi atau merasiokan ya antara annual demand atau penggunaan obat dalam satu periode berjalan, misalkan 1 tahun ya, per EOQ-nya. Sehingga nanti diketahui, oh ternyata dalam setahun itu presi pemesanan itu 10 kali, 20 kali dan sebagainya. Ini adalah contoh ya, di mana apoteker di rumah sakit sedang menghitung jumlah pemesanan paling ekonomis untuk obat parenteral anti kejang. Kebutuhan obat pada 1 tahun mendatang adalah 100.000 unit. Nah, berarti kebutuhan dalam 1 tahun adalah 100.000 unit. Apakah kita langsung pesan 100.000 unit? Gitu kan? Ingat, kalau pesan 100.000 unit biayanya besar. Kedua juga terkait dengan penyimpanan, ada biayanya juga, mudah kadaluarsa. Nah, ini juga menjadi masalah, sehingga tidak mungkin kita langsung memesan 100.000 unit. Harga pembelian obat adalah 10.000 per unit. Jadi setiap botolnya ini ada, atau setiap unitnya itu adalah 10.000.
Kemudian ada biaya pemesanan untuk setiap kali transaksi, di mana setiap kali kita memesan obat biayanya adalah 250.000 ya. Ini di dalamnya lain-lain, ada cost transport, ada biaya lain-lain. Adapun biaya pemeliharaan untuk setiap satuan unit adalah 10%. Jadi 10% ini bukan dari yang 100.000 unit, tapi 10% itu dari 10.000 per unit. Jadi 10% dikalikan nilai unitnya. Pertanyaannya adalah berapa EOQ ya, atau batas optimal pemesanan, kemudian berapa frekuensinya dalam setahun, dan berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan jika satu tahun adalah 365 hari. Ini cara menghitungnya ya. EOQ-nya kita lihat adalah 7.071. Jadi dari 100.000 unit itu ya, dengan memperhitungkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan sebagainya, maka EOQ-nya adalah 7.071. Kalau 7.071 EOQ-nya, maka dalam setahun itu pemesanannya adalah 14 kali efektifnya. Dan jika setahun adalah 390 hari, maka pemesanan adalah setiap 25,8 hari. Bayang ya. Baik. Berikutnya setelah selesai kita menghitung EOQ-nya, maka kita lakukan proses pengadaan. Proses pengadaan dilakukan melalui pembelian, produksi, sumbangan ataupun dropping. Nah, ini yang berbeda dibandingkan dengan apotek. Rumah sakit diperbolehkan melakukan produksi atau pembuatan sediaan farmasi. Tapi produksi ini tidak ditujukan untuk dijual secara bebas, seperti halnya pabrik obat. Di mana produksi yang dilakukan oleh rumah sakit ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan obat yang tidak ada di pasaran. Misalkan produksi di situ mencampurkan gitu ya antara dua bahan, atau misalkan menambahkan bahan aktif ke dalam bahan yang lain, atau misalkan melakukan dispensing sediaan parenteral yang nanti ditambahkan obat-obat yang lain. Nah, itu adalah produksi ya. Dan juga pengadaan ini bisa melalui sumbangan. Jadi ada obat-obatan yang disumbangkan atau dihibahkan ke suatu rumah sakit. Itu bisa ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan pembelian, nah proses pembelian itu ada 4 metode ya. Ada tender terbuka, tender terbatas, ada pembelian dengan tawar menawar, pembelian langsung dan sebagainya. Dan yang sekarang pembelian itu biasanya menggunakan e-katalog. Jadi sekarang itu rumah sakit sudah menggunakan e-katalog, tapi biasanya ini khusus untuk obat-obatan BPJS ya biasanya. Jadi obat-obatan yang masuk ke dalam BPJS itu pengadaannya melalui e-katalog. Tapi boleh nggak selain e-katalog? Ya boleh gitu ya. Karena di rumah sakit itu kan tidak hanya yang ada di e-katalog, ada juga obat-obatan lain. Nah, sehingga untuk obat-obatan yang di luar e-katalog, maka pengadaannya itu bisa melalui tender terbatas, pembelian dengan tawar menawar, atau pembelian langsung. Dan kalau pembelian langsung ini harus menggunakan apa? Surat pesanan. Nah, produksi sediaan farmasi di rumah sakit ini tadi dibolehkan ya, tapi bukan untuk dijual secara bebas. Nah, produksi ini untuk produk yang mana saja? Pertama, sediaan farmasinya tidak ada di pasaran gitu. Butuh nih tapi nggak ada di pasaran, maka diproduksi. Atau sediaan farmasi tersebut lebih murah jika diproduksi sendiri. Nah, misalkan aduh, kita banyak banget kebutuhan salep nih untuk kebutuhan kita sendiri, tapi kalau beli di pasaran mahal gitu ya. Ada yang bisa bikin nggak? Nah, siapa yang bisa bikin? Karena di sini adalah kegiatannya produksi, maka yang membuatnya adalah apoteker. Dimana nanti apoteker akan membuat suatu formula, kemudian dilakukan proses produksi. Tapi sekali lagi untuk kegiatan internal, untuk penggunaan internal. Nah, sediaan farmasi dengan formula khusus. Ada sediaan farmasi yang di repacking, dan farmasi untuk penelitian, dan juga sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan dan harus dibuat baru ya. Nah, ini adalah sediaan farmasi yang boleh diproduksi di rumah sakit. Kemudian setelah kita melakukan pemesanan, pastinya kita akan melakukan penerimaan obat. Nah, di mana penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengadaan agar obat yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan sebagainya. Jadi ini harus dipastikan sama dengan surat pesanan. Nah, di tim penerimaan ini harus ada apoteker ya, dimana apoteker ini yang mereka bertugas melakukan penerimaan sediaan farmasi, memastikan bahwa sediaan farmasi ini sudah sesuai. Kemudian petugas yang dilibatkan dalam penerimaan itu harus terlatih dengan baik dalam tanggung jawab dan tugas mereka, serta harus mengerti sifat penting dari sediaan farmasi. Nah, kemudian jika rumah sakit itu melakukan pengadaan khusus untuk bahan baku, maka ini yang penting. Bahan baku itu harus disertai dengan sertifikat analisis, harus ada MSDS gitu ya, dan juga harus memiliki nomor izin edar khusus bagi sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Kalau bahan baku nggak ada izin edar ya, jadi bahan baku itu nggak ada izin edar. Dan untuk expired date, nah ini biasanya minimal 2 tahun.
Tapi tergantung juga ya, untuk beberapa sediaan tertentu expired date-nya itu kurang dari 2 tahun. Contoh vaksin, reagen dan sebagainya. Berikutnya setelah barangnya dapat, kemudian kita simpan. Penyimpanan sebenarnya sama seperti pada saat kita menyimpan di apotek. Tapi ada permasalahan di sini. Ya. Gudang di rumah sakit ya berbeda dengan gudang di apotek. Dimana apotek itu kan hanya untuk memenuhi kebutuhan apotek di satu apotek itu saja. Tapi kalau rumah sakit kan enggak. Ya. Penyimpanan di rumah sakit sebisa mungkin ini harus mengakomodir terkait dengan pemenuhan kebutuhan dari setiap bagian-bagian rumah sakit. Kita tahu ya, rumah sakit itu kan kalau kita berbicara kelas, ada kelas VIP, ada kelas 3, kelas 1, kelas 2 gitu kan. Dan kemudian di satu rumah sakit satu kelas itu ada yang satu ruangan berdua, ada satu ruangan sendiri, dan bahkan satu ruangan bisa berenam dan sebagainya. Nah, tentunya di sini harus ada pengelolaan yang baik, minimal dalam hal penyimpanan. Nah, penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuannya adalah untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, Anda bisa baca nanti di slide-nya. Dan ini adalah metode-metode penyimpanan, di mana obat dan obat-obat kimia yang didistribusikan dengan obat dan bahan kimia ya yang didistribusikan dengan pengemasan ulang ini harus diberikan etiket. Jadi ada etiket yang di dalamnya terdapat nama, konsentrasi, tanggal pengemasan dan sebagainya. Dan juga ada beyond use date atau BUD. Apa itu BUD? Secara singkatnya begini. BUD itu kalau Anda memiliki misalkan obat ya dalam bentuk sirup. Nah, sirup kan dikemas dalam botol. Di situ tertera ED-nya itu adalah 2 tahun lagi. Nah, kemudian ketika kita buka sirup itu, maka ED-nya sudah bukan 2 tahun lagi. Gitu. ED-nya sudah berubah. Nah, ini dikatakan sebagai beyond use date. Ini sering terjadi pada saat kita melakukan proses peracikan. Itu harus ditetapkan BUD-nya. Ya. Dan BUD itu bergantung dari setiap sediaan. Contoh misalkan untuk sediaan rekonstitusi misalkan ya, yang mana bahannya itu tidak tahan terhadap air, maka BUD-nya yang awalnya 2 tahun menjadi 14 hari. Tetes mata misalkan BUD-nya dari 2 tahun menjadi 30 hari kalau sudah dibuka gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian sistem penyimpanan juga ini harus menerapkan FIFO, FIFO dan juga penyimpanan berdasarkan alfabetis ataupun kelas terapi. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Obat kadaluarsa yang menunggu waktu pemusnahan ini disimpan di tempat khusus yaitu ruang karantina. Dan obat yang mendekati kadaluarsa sebenarnya masih boleh diberikan ya. Ingat, obat yang mendekati kadaluarsa itu bukan obat yang kadaluarsa, tapi obat yang masih bisa digunakan. Misalkan kadaluarsanya 3 bulan lagi nih, boleh nggak diberikan kepada pasien? Boleh. Nah, tapi di situ harus dipastikan bahwa obat ini ya kurang dari 3 bulan itu sudah habis. Gitu. Jadi sudah dikonsumsi oleh pasien tersebut. Nah, biasanya jarang kita ngasih obat dengan rentang 3 bulan. Ya, pasti obat itu kadang cuma 10 tablet, 20 tablet gitu ya, yang dimana sehari misalkan 3 atau sehari 2, maka diyakini bahwa kurang dari 3 bulan obat itu sudah habis digunakan oleh pasien tersebut. Dan obat-obat tersebut yang nyaris ED ini harus diberikan penandaan khusus. Dan kemudian pada saat penyimpanan kita juga harus memperhatikan adanya kelompok obat-obatan high alert medication. Apa itu high alert medication? Obat-obat high alert ini obat-obat yang harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Jadi ada obat-obatan yang ketika dia salah pilih gitu ya, maka dia akan berdampak serius. Obat-obat high alert ini perlu diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan serius, dan obat-obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD. Nah, ini contoh ya, ada obat risiko tinggi ya, yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecacatan jika terjadi error. Contoh obat-obat jantung yang memiliki indeks terapi yang rendah ya. Kelebihan aja sedikit dosisnya maka bisa menyebabkan kematian. Atau juga ada obat-obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip. Misalkan ada contoh gitu ya, diklofenak sodium. Ini sama-sama diklofenak sodium. Apa perbedaannya? Kalau di sini dia 50 mg, di sini 25 mg. Lihat dari kemasannya mirip, ya, sama. Kita kenal sebagai obat obat rupa dan ucapan mirip, atau norum, atau looks like, sound like, atau lasa. Ya. Ada di sini cefepime dengan ceftirom. Ini kan kemasannya mirip, ya, tapi sebenarnya isinya berbeda.
Jadi kita perlu perhatikan. Nah, untuk obat-obat seperti ini harus bagaimana gitu ya. Nah, untuk obat-obat yang LASA ini kita tempeli LASA ini label. Tapi untuk High Alert ya tidak ada LASA, maka kita tempelkan dia logo High Alert. Nah, kemudian ada obat-obat High Alert lain ya. Contohnya adalah elektrolit. Nah, di sini Anda bisa baca ya, elektrolit yang konsentrasi tinggi ini masuk kategori kelompok High Alert. Nah, ada obat-obat sitotika atau obat-obat sitotoksik atau kita kenal sebagai obat-obat kanker ya. Ini juga obat-obat yang cukup berbahaya, High Alert, sehingga perlu diberikan perhatian khusus. Biasanya kita tempelkan logo stiker sitotoksik. Nah, untuk obat-obat High Alert tertentu ini maka sebaiknya disimpan terpisah dan diberi label High Alert. Jadi tidak hanya narkotika psikotropika saja yang disimpan terpisah ya. Obat-obat High Alert juga ini disimpan terpisah dan juga harus ada stiker di situ High Alert. Nah, dan di situ penempelan stikernya itu baik pada ampul, vial, juga pada satuan kemasan besarnya. Kemudian berikutnya adalah distribusi. Nah, ini yang menarik ya. Kalau di apotek distribusi tidak terjadi, tidak ada distribusi, lawang gudangnya di situ gitu ya, kemudian jualnya di situ ya, tinggal ambil saja, sebenarnya mudah. Tapi kalau di rumah sakit nggak bisa. Tadi kita berbicara bahwa di rumah sakit itu ada kelas-kelasnya, dan setiap kelas itu mereka harus disuplai obat. Maka di sini sistem distribusi harus di-create sedemikian rupa. Nah, apa itu distribusi? Ini adalah kegiatan menyalurkan sediaan farmasi dan BMHP di rumah sakit untuk pelayanan pasien dalam proses terapi, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan, serta untuk menunjang pelayanan medis dan BMHP. Nah, tujuan pendistribusian ini adalah tersedianya sediaan farmasi dan BMHP di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis dan jumlah. Jadi jangan sampai gitu ya, pasien di sini butuh obat, ternyata nggak ada obatnya, belum didistribusikan tuh dari EFRS-nya. Nah, ini menjadi kacau balau nantinya ya. Adapun sistem distribusi ini ada dua, ada yang sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi ini adalah sistem distribusi yang dilakukan oleh instalasi farmasi secara terpusat ke semua unit rawat inap. Jadi obat-obat itu disimpannya di sentral, di EFRS. Kemudian ada yang butuh A, B, C, D, E, langsung dikirim langsung dari EFRS-nya. Nah, ini biasanya berlaku untuk rumah sakit kecil ya. Tapi kalau rumah sakit yang besar ini kesulitan pastinya menggunakan sistem sentralisasi, maka biasanya menggunakan sistem desentralisasi, yaitu distribusi dilakukan oleh beberapa depo atau satelit yang merupakan cabang dari EFRS-nya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan setiap pasien maka dilakukan penyiapan atau dispensi sediaan farmasi. Ini adalah metode penyiapan sediaan farmasi di rumah sakit ya. Ada beberapa metode terkait penyiapan sediaan farmasi. Ada persediaan di ruang atau floor stock ya, ada maksudnya di ruang rawat, ada sistem resep perseorangan, ada UDD ya atau sistem unit dose atau unit dose dispensing, dan ada sistem kombinasi dari ketiganya. Oke, persediaan di ruang rawat atau floor stock. Nah, ini adalah penyiapan obat berdasarkan sistem persediaan di ruang rawat. Nah, di mana penyiapan obat ini dilakukan oleh perawat berdasarkan resep atau instruksi pengobatan yang dituliskan oleh dokter. Jadi nanti perawat yang akan menyiapkan obat di floor stock ini. Tapi yang mensuplainya siapa? IFRS, apoteker. Jadi apoteker itu berdasarkan data permintaan obat atau melalui resep gitu ya, maka dia akan mengirimkan obat ke depo. Depo-depo ini biasanya ada di ruang rawat. Dan depo di obat-obatan yang dikirim ini adalah obat-obatan yang sesuai dengan pasiennya gitu. Pasiennya siapa, obatnya apa, nanti kirim di situ, simpan. Nanti perawatnya nanti akan memberikan obat tersebut langsung kepada pasien. Nah, kemudian sediaan farmasi dan BMHP ini disimpan di ruang rawat dengan penanggung jawabnya perawat. Nah, metode ini hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat ya. Pendistribusian sediaan farmasi, alkes, dan BMHP untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi, dan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Jadi, sediaan farmasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak nyetok gitu ya. Jadi, di ruang rawat itu tidak ada menyetok obat, tapi yang ada apa? Dia menyimpan obat sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Sekarang sedang ada pasien sakitnya ini, obat yang dikonsumsi adalah ini berdasarkan instruksi dokter, maka IFRS menyediakan sesuai dengan itu gitu ya.
Jadi tidak takutnya nanti ada pasien lagi datang, enggak gitu ya. Jadi tidak ada proses penyetokan obat di rawat. Nah, dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola di atas jam kerja, maka distribusinya didelegasikan pada penanggung jawab ruangan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Nah, kemudian apoteker harus menyediakan informasi peringatan dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Jadi apoteker ini memiliki kewajiban ya terkait dengan sistem floor stock ini. Yang berikutnya adalah sistem resep perorangan. Kalau sistem ini didasarkan pada resep. Nah, biasanya ini berlaku hanya untuk mereka-mereka yang melakukan rawat jalan. Artinya rawat jalan itu tidak diinap gitu. Jadi mereka masuk ke poli rumah sakit, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian dapat resep, kemudian resepnya ditebus. Berikutnya si pasien tersebut pulang. Nah, jadi ini masuk kategorinya sistem resep perorangan. Yang berikutnya adalah UDD ya, unit dose dispensing, di mana penyiapan sediaan farmasi dan BMHP secara unit dose ini adalah penyiapan sediaan farmasi dan BMHP yang dikemas dalam satu kantong atau wadah untuk satu kali penggunaan obat. Jadi obat-obatan itu gitu ya didasarkan pada mekanisme penggunaannya. Misalkan sekali penggunaan itu adalah 3 obat. Nah, maka kita melakukan pengemasan untuk 3 obat itu di dalam satu wadah. Ini biasanya obat-obat yang sudah dikemas ini kemudian nanti disimpan di lemari obat pasien khusus ya, dari pasien yang memang berkaitan dengan obat tersebut. Bisa juga di lemari obat pasien di ruang rawat untuk yang tidak lebih dari 24 jam. Tetap meskipun disimpan di lemari pasien, yang nanti akan memberikan instruksi bukan instruksi ya, yang akan menggunakannya atau memberikannya kepada pasien adalah perawat. Jadi obat ini itu ya sudah tersiap khusus untuk pasien tertentu, di mana setiap penggunaan misalkan ada 3 tablet, disitu sudah dikemas jadi 3 tablet, dan tetap nanti yang akan memberikan adalah perawat. Nah, mengingat metode ini dapat meningkatkan keselamatan pasien ya, maka metode ini harus digunakan dalam penyiapan obat untuk pasien rawat inap secara menyeluruh di rumah sakit. Jadi metode UDD ini adalah metode yang paling efektif katanya, sehingga sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap. Kenapa demikian ya? Tadi ya dengan metode ini di mana setiap pasien akan diminimalisir terkait kesalahan penggunaan obat. Misalkan ada obat-obatan yang terlewat untuk digunakan, atau ada obat-obatan yang kelebihan dosisnya, atau obat-obatan yang salah salah tujuan. Misalkan obatnya harus hanya untuk pasien A, ini untuk malah kecampur dengan pasien B. Nah, ini menjadi tidak terjadi. Jadi tingkat keamanannya jauh lebih tinggi. Atau ada juga yang menggunakan sistem kombinasi A plus B, B plus C, atau A plus C dan sebagainya ya. Baik, itu terkait dengan pengelolaan. Jadi tadi pengelolaan antara apotek dan rumah sakit ada perbedaan. Ya, salah satunya adalah pengelolaan di rumah sakit ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan di apotek. Sistem distribusi di rumah sakit terjadi, tapi di apotek tidak ada. Oke, terkait dengan pelayanan farmasian di apotek, di rumah sakit, ya, ini tentunya juga sama, gitu ya, seperti tadi pengelolaan. Ada kesamaannya dengan apotek dan ada juga perbedaannya. Seperti apa persamaan perbedaannya kita akan coba bahas ya. Ini adalah terkait pelayanan farmasian di rumah sakit. Ada pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat di sini maka ada beberapa yang sama. Contoh pengkajian dan pelayanan resep ya sama ya. Pengkajian pelayanan resep itu ya, yang dilakukan di rumah sakit dengan di apotek sama. Kemudian berikutnya yang sama lagi apa gitu ya. Di sini ada konseling. Kemudian ada pelayanan informasi obat. Kemudian ada pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat. Sedangkan untuk yang lainnya memang tidak ada. Nah, ini adalah pelayanan farmasi secara umum ya, ada rekonsiliasi obat, ada visite, ini yang tidak ada di apotek ya. Kemudian ada evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing dan steril. Nah, ini hanya ada di rumah sakit. Pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD dan lain sebagainya. Oke, terkait pengajian pelayanan resep ini sama ya seperti di apotek. Jadi kita harus memastikan bahwa obat tersebut di dalam resep itu ya harus kita pastikan dia akan diterima oleh pasien yang tepat. Jadi antara regimen obat yang diberikan di dalam resep dengan profil pasiennya tepat gitu. Siapa yang harus mengkaji itu? Apoteker. Nah, bila ditemukan masalah terkait obat maka harus konsultasikan dengan dokter penulis resepnya.
Kemudian berikutnya ada penelusuran riwayat penggunaan obat. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya kita harus tahu dulu sebelum melakukan tindakan medis, si pasien ini terlebih dahulu sudah pernah mengkonsumsi obat apa saja, gitu. Jadi jangan sampai melakukan pemberian intervensi medis, gitu ya, tapi menggunakan obat-obat yang sama yang pernah dia peroleh. Nah, kemudian kegiatan mendapatkan informasi yang akurat mengenai seluruh obat dan sediaan farmasi lain, baik resep maupun non resep yang pernah atau sedang digunakan oleh pasien. Jadi ini juga salah satu ke dalam penelusuran riwayat penggunaan obat. Jadi pasiennya sedang menggunakan obat nggak? Kalau sedang menggunakan obat apa? Sehingga kita tidak memberikan obat yang sama, baik sama itu dalam hal mereknya sama atau nama zat aktifnya sama atau gitu ya memiliki efek yang sama. Nah, karena kalau misalnya kita memberikan obat yang sama atau efeknya sama sekalipun dia mereknya berbeda, maka akan muncul efek sinergi berlebihan. Ini menjadi bahaya. Nah, kemudian kegiatan ini juga, penelusuran riwayat obat ini dilakukan dengan cara wawancara, ya. Maksudnya wawancara itu menanyai, gitu ya, ditanyai ini obat yang sudah pernah dikonsumsi apa saja, apakah pernah berobat di rumah sakit ini. Nah, kalau pernah berobat di rumah sakit tertentu, maka biasanya suka ada tuh rekam medisnya. Itu bisa dilihat. Tapi kalau belum ada, nah maka biasanya pertanyaannya sudah obat apa sih yang sudah dikonsumsi atau sudah dikonsumsi. Nah, kemudian ada rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat ini merupakan proses mendapatkan dan memelihara data semua obat, baik resep dan non resep, yang sedang pasien gunakan secara akurat dan rinci, termasuk dosis dan frekuensi sebelum masuk rumah sakit, dan membandingkannya dengan resep atau instruksi pengobatan ketika admisi, transfer, dan discharge, ya, mengidentifikasi adanya diskrepansi dan mencatat setiap perubahan sehingga dihasilkan data yang lengkap dan akurat. Artinya rekonsiliasi itu apa gitu. Nah, rekonsiliasi ini adalah suatu proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang diterima pasien. Jadi intinya buat keselamatan pasien, buat efektivitas pengobatan pasien. Contoh misalkan ya, ada resep A, B, C, D, E di dalamnya. Ketika dibandingkan dengan obat yang telah didapatkan pasien, gitu ya, dari rekam medis, diketahui loh, kok obat ini nggak diberikan, gitu. Atau terlewat atau bagaimana? Atau ada yang di resepnya nggak ada, tapi di sini diberikan. Gitu. Atau misalkan di situ ternyata pasien ini pernah menggunakan obat yang sama atau sedang menggunakan obat yang sama dengan obat yang sedang diberikan sekarang. Maka di situ ada intervensi. Maka obat-obat ini harus dikurangi atau obat ini harus ditambahkan dosisnya dan sebagainya. Nah, kesalahan obat ini rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu RS ke RS lain, antar ruang perawat, serta pada pasien yang keluar dari RS ke pelayanan kesehatan primer dan sebaliknya. Jadi kesalahan obat ini kenapa dikatakan dia rentan pada saat terjadi pemindahan pasien? Karena biasanya ketika pasien keluar dari rumah sakit, dia tidak membawa rekam medisnya, sehingga pasien itu nggak tahu ketika ditanya kamu sudah dapat obat apa saja, ya nggak tahu dia, gitu ya, karena yang tahu itu adalah orang yang mencatat di rekam medis. Baik, berikutnya ada pelayanan informasi obat. Nah, pelayanan informasi obat ini merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker. Kepada siapa? Bisa kepada apoteker lain, bisa kepada dokter, bisa kepada perawat atau profesi kesehatan lain, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Jadi adalah PIO. Jadi apoteker itu wawasannya itu dibutuhkan gitu ya oleh tenaga kesehatan lain, salah satunya adalah dokter. Nah, sehingga dari sekarang mulai beranikan diri gitu ya, bagaimana kita bisa berbicara terkait dengan keilmuan farmasi gitu ya dengan melawan dengan profesi lain. Makanya biasanya kita ada namanya mata kuliah interprofesional ya, atau kuliah ini biasanya nanti menggabungkan itu ya antara mahasiswa kedokteran, mahasiswa farmasi, mahasiswa keperawatan, nanti di situ berkolaborasi. Kemudian ada konseling. Nah, konseling ini sama seperti yang dilakukan di apotek, jadi saya akan lewat ya. Nah, PCT ini tidak ada di apotek. Apa itu PCT? PCT ini merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, serta memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, juga meningkatkan terapi obat yang rasional, menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta personal kesehatan lainnya.
Jadi ketika sedang melakukan visite, seorang apoteker tuh nanti akan mengevaluasi sudah tepat belum obat ini, gitu ya. Kemudian perkembangannya bagaimana? Kalau belum tepat, maka coba usulkan kepada dokter untuk misalkan mengganti obatnya, meningkatkan dosisnya, atau mengkombinasikan dan sebagainya. Nah, jadi visite ini memiliki tujuan untuk hal-hal seperti ini ya, yang sudah dituliskan. Nah, visite juga dapat dilakukan pada pasien yang sudah keluar dari RS. Nah, kita kenal sebagai home pharmacy care, di mana nanti apoteker menelpon atau datang ke rumah pasien langsung. Dan terakhir, sebelum melakukan kegiatan visite, apoteker harus persiapkan diri. Jadi apoteker tuh ketika mau visite harus baca dulu nih, si pasien ini sakitnya apa, sudah diberikan obat apa yang nanti akan saya sampaikan pada pasien tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah pemantauan terapi obat. Ini merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu. Dan tujuan dari PTO ini adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki atau ROTD, serta meminimalkan biaya pengobatan dan menghormati pilihan pasien. Kemudian ada monitoring efek samping obat. Nah, MESO ini merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki atau kita kenal kajian farmakodinamika ya. Nah, ini juga sudah kita bahas ya minggu lalu. Dan ada dispensing sediaan steril. Nah, ini sama seperti dispensing pada umumnya, hanya dilakukan terhadap sediaan steril. Nah, dispensing sediaan steril adalah penyiapan sediaan farmasi steril untuk memenuhi kebutuhan individu pasien dengan cara melakukan pelarutan, pengenceran, dan sebagainya ya. Nah, kegiatan dispensing khusus untuk produk steril ini meliputi pencampuran obat suntik, penyiapan nutrisi parenteral, atau penanganan sediaan sitostatik atau khusus obat kanker. Kemudian kita lakukan pemantauan kadar obat dalam darah. Siapa melakukan ini? Apoteker ya. Di mana apoteker akan memantau ketika si pasien ini mengkonsumsi obat, yaitu terus menerus, kira-kira seperti apa gitu ketersediaan hayati obat tersebut di dalam darah. Seperti apa sih profil bioavailabilitas dan bioequivalensinya di dalam darah, dan berapa lama dia terjadi proses ekskresi atau proses penurunan konsentrasi obat dalam darah. Dan di sini gitu ya, terkait pemantauan kadar obat dalam darah, RS harus menyusun kebijakan terkait manajemen penggunaan obat yang efektif, sehingga kemudian kebijakan tersebut harus ditinjau ulang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ini bisa Anda baca langsung ya. Nah, kemudian terkait dengan SDM sendiri, instalasi farmasi rumah sakit ini harus dikepalai oleh seorang apoteker. Tadi sudah kita bahas. Dan apotekernya bukan apoteker yang baru masuk. Minimal dia harus memiliki 3 tahun pengalaman di instalasi farmasi rumah sakit. Yang kedua, bagaimana menghitung kebutuhan sumber daya apoteker di rumah sakit ya. Oke. Setiap rumah sakit sekarang sangat membutuhkan apoteker. Kalau Anda perhatikan di sini gitu ya, apoteker itu untuk setiap bagian itu beda-beda. Nah, jadi ada apoteker tadi untuk rawat jalan, untuk rawat inap, untuk lain sebagainya ya. Rasio ideal terkait dengan apoteker terhadap pasien adalah 1:30. Kita tahu rumah sakit itu pasti bednya lebih dari 30 ya. Ada yang 100, 200, maka bisa dibayangkan dong, kalau satu apoteker untuk melayani 30 pasien rawat inap, maka dibutuhkan berapa apoteker kalau seandainya rumah sakit itu memiliki ribuan bed atau ratusan bed ya. Nah, kemudian penghitungan kebutuhan apoteker ini juga didasarkan beban kerja pada pelayanan farmasian di rawat jalan ya. Ini juga berbeda dengan rawat inap. Jadi rawat inap sendiri, rawat jalan sendiri. Nah, kalau rawat jalan perbandingannya adalah 1:50 dan ini nggak bisa rangkap. Dan kemudian ada apoteker-apoteker lain yang ditempatkan di UGD, ada ICU, NICU, IKU, dan sebagainya. Kemudian juga ada apoteker yang ditempatkan di pelayanan informasi obat. Baik, berikutnya kita lanjutkan terkait dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat farmasian di puskesmas. Sebenarnya standar pelayanan di puskesmas sama seperti di rumah sakit dan apotek, hanya sedikit perbedaannya ya. Sehingga saya tidak akan bahas terlalu rinci. Silakan kalau Anda penasaran, Anda buka sumbernya langsung. Nah, sumbernya ada di sini ya, Permenkes nomor 26 tahun 2020. Lengkap di situ ya, kalau Anda berminat sebagai apoteker di puskesmas.
Nah, puskesmas ini adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Jadi satu kecamatan itu harusnya ada satu puskesmas. Nah, apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan kebutuhan konsep wilayah, yaitu desa atau kelurahan atau RT, ya. Nah, kemudian ruang lingkup peran apoteker di puskesmas sama seperti di apotek dan rumah sakit, ada pengelolaan dan ada pelayanan. Hanya saja pada pengelolaan di puskesmas itu tidak ada unsur bisnisnya, hanya di apotek gitu ya, apoteker harus berbisnis, ya. Maksudnya apoteker selain memahami pemahaman terkait farmastika juga harus memahami pemahaman terkait dengan bisnis, yaitu di apotek. Oke, untuk pengelolaan informasi sama seperti di rumah sakit dan apotek, jadi saya tidak akan bahas lebih rinci. Dan perencanaan kebutuhan, nah ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau di rumah sakit mereka harus ada formulir rumah sakit, tapi di apotek nggak ada, di puskesmas juga nggak ada. Nah, pengadaan obat oleh oleh puskesmas itu harus mengacu pada DOEN, Daftar Obat Esensial Nasional, dan juga Fornas atau Formulir Nasional. Tapi puskesmas tidak membuat formularium, ya. Kemudian proses pemilihan obat di puskesmas dilakukan dalam rangka perencanaan permintaan obat ke Dinas Kesehatan, ya. Nah, di sini ada perencanaan permintaan obat. Makanya ketika puskesmas meminta obat ke Dinas Kesehatan yang nanti atau notabene adalah instalasi sediaan farmasi milik pemerintah gitu ya, maka apoteker ini tidak membuat surat pesanan, tapi dia membuat namanya adalah LPLPO atau kita kenal laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Nah, sedangkan kalau puskesmas ini melakukan pembelian secara mandiri ke PBF, ya, maka dia harus menggunakan surat pesanan. Baik. Ini contoh LPLPO ya yang dibuat di apotek. Di puskesmas. Nah, metode penetapan kebutuhan produk. Nah, adapun metode penetapannya ini sebenarnya sama seperti metode di RS ya. Pengadaan obat di puskesmas dilakukan dengan dua cara, itu melakukan permintaan ke dinas, ya, kemudian melakukan pengadaan secara mandiri ke distributor. Ini adalah dua metode terkait dengan pembelian obat. Ya, puskesmas dapat membeli obat hanya untuk memenuhi kebutuhan obat yang diresepkan dokter. Jika letak puskesmas jauh dari apotek, maka puskesmas dapat menggunakan surat pesanan, di mana obat yang tidak tersedia di fasilitas distribusi dapat dibeli sebelumnya. Nah, ini terkait sarana dan prasarana di puskesmas, ya, harus ada papan nama apotek atau kamar obat dan sebagainya, ya. Kompetensi apotekernya sebagaimana Anda bisa baca di sini, ya, punya kompetensi mampu menyediakan memberikan pelayanan farmasian, mampu mengambil keputusan, mampu berkomunikasi, selalu belajar sepanjang karir baik pada jalur formal maupun non formal. Untuk pelayanannya juga sama seperti di rumah sakit, ya, ada pengkajian resep, ada pelayanan farmasi obat, konseling, ya. Dan untuk beberapa puskesmas yang memiliki IGD, maka di situ ada visitor. Jadi untuk beberapa puskesmas yang memiliki IGD, maka di situ harus ada visitor. Oke, ini kriteria pasien konseling, ya. Ini juga sudah kita bahas bahwa tidak semua pasien itu dikonseling, hanya pasien-pasien tertentu. Nah, Anda tinggal baca kembali materi yang minggu lalu, pasiennya mana saja yang harus dikonseling. Nah, secara umum pelaksanaan pelayanan farmasian di puskesmas sama dengan di rumah sakit dan juga apotek secara umum, ya. Nah, hanya sedikit aja perbedaannya tadi. Baik, saya rasa itu yang bisa kita bahas untuk hari ini. Sebelumnya, mari kita tutup, ya, dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.